Jangan memilih aku. Langsung. Selamat datang di Score This Week. Kita akan membahas berita-berita menarik dalam seminggu ke belakang. Pertama tentu saja Timnas Indonesia yang kemarin di pertandingan terakhir melawan Filipina menang dengan 2 gol tanpa balas. Jelas. Tom Prediksiku Hai, bener tuh. Prof Toha, gokil. Prediksiku kemarin Kenapa? buat Prediksi lu 2-0? Filipina bener, iya. Oke. Di STW kemarin. Dan itu artinya timnas kita lolos ke putaran 3. Betul. Bukan mendekati ya. Pokoknya jalurnya ini adalah jalur yang semakin dekat menuju Piala Dunia 3 langkah 2026. menuju Piala Betul. Dunia. Dan sejarah juga buat timnas Indonesia karena sebelumnya itu prestasi terbaiknya ya cuma sampai putaran kedua kan. Ya. Dan sekarang putaran 3. Ada bonusnya sebenarnya. Apa tuh? Udah lolos Piala Asia Betul. 2027. Otomatis lolos ke Piala Asia Kelas. 2027. Berarti kelas kita tuh emang Asia, Bos. Iya, King. Apa itu AFF? Yoi. Enggak ada. Ini klub. Wonosobo ya. Ini klub. Tapi lu kan kemarin ada di lapangan juga ya? Ya. Yang menarik yang tadi yang lagunya gue nyanyiin sih. Banyak yang menghujat. Ini kenapa sih keluarga karaokean di sini bla bla bla. Ya sebenarnya bukan salah mereka juga ya. Iya, bukan Karena salah kan mereka menerima tawaran. Udah ada klarifikasinya Udah ada klarifikasinya juga. Bahkan mereka bilang mereka nggak dibayar Ya. demi timnas. Pokoknya meramaikan. Betul, dan semua prosesnya itu dari lagu apa segala macam udah disetujui, udah di-approve dan udah disetting di rundown. Jadi ya nggak salah juga. Come on lah, better lah. Mungkin tim acaranya yang kali yang Tim salah. acaranya harus evaluasi besar-besaran. Apalagi itu kan sebenarnya ketika pemain di bundaran itu adalah momen merinding setiap pertandingan timnas Itu lucu, Indonesia Mas. di kandang kan. Itu lucu. Iya, itu ketika itu tuh orang pasti menunggu lagu Indonesia Pusaka kan biasanya kan. Kan mau emosional ya. Iya, Tahu nggak? emosional, menang pula. Lagunya kan lumayan jedak-jeduk ya kemarin Iya, ya yang dinyanyiin. kebiar. Nah, itu cuma satu pemain timnas yang joget-joget di tengah. Siapa? Sandy Walsh doang. Karena dia emang Suka joget, emang suka gini-gini dia. Betul. Yang lainnya bingung. Yang lainnya ini bingung. apa iki? Apa iki? Cuma Sandy doang yang Aku yang sih gini. no. Yang lain gitu. Tapi Pak, anyway, congrats buat timnas Indonesia lolos ke putaran 3. Betul. Ya di euforianya kan luar biasa lah. Parah. Beberapa konten kita juga mengangkat soal itu. Yang menarik juga ada beberapa hal treatment baru di stadion yang bikin kagum gitu. Salah satunya kamera Facecam. facecam. Ya, fancam. Fancam itu juga menarik perhatian ya. Itu Cukup seru lah. adaptasi dari olahraga sebelah. Iya, NBA basket. Dan itu keren sih menurut gue, inovasi-inovasi yang kayak gitu tuh yang keren Jelas. tuh. Jadi untuk fans-fans yang baru, Benar. fans pemain gitu ya, yang datang pakai bando terus gambar-gambar pemain. Umbul-umbul kalau lu Iya. bilangnya umbul-umbul. Ketika mereka tidak bisa menikmati permainan, Ya udah, itu pertandingan, aja. nikmati itunya aja. Dan kemarin juga udah ada di fancam itu udah mulai muncul banyak anak bocil-bocil, anak-anak sekarang berarti Itu kan, sudah ya. menunjukkan mulai kid friendly pertandingan sepak bola kita. Jadi emang atmosfer untuk supporternya ada. Betul. Dari yang tribun timur ya berarti itu ya. Betul, ya. Kalau yang untuk keluarganya, family-nya ada. Jadi bisa dinikmati oleh siapa saja. Benar. Keren. Mantap. Kemajuan yang sangat besar. Betul. Dan juga ada update terbaru, ada juga di Instagram Skor Indonesia tentang upaya PSSI melunasi hutang. Itu dia. yang paling penting. Keren. Jadi Meraup totalnya laba. itu 90 miliar Benar. hutangnya. Tapi udah mulai dicicil. Udah jadi udah dibayar 20 M ya, kalau nggak salah. 20 M. 20 M. Ini ada gue bacain ya statement dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dengan sisa dana kami lakukan pembayaran yang sempat tertunda sebesar 90 miliar. Nah. Kami sudah mulai cicil 20 miliar, sisanya masih 70 miliar. Mudah-mudahan 2 sampai 3 tahun ke depan terus bisa mencicil. Jadi nantinya PSSI punya dana abadi, lebih sehat secara finansial untuk kepengurusan ke depan. Untuk kepengurusan ke depan loh. Tuh. Untuk kepengurusan selanjutnya sudah Keren apa coba Pak Erick? Iya. Kill. Langsung dipikirinnya nggak egois gitu. Nggak cuma mentingin Bener. di era gua keren nih gini, Iya. tapi juga mikirin ke depannya Jelas. tetap harus continue walaupun Pak Erick bukan jadi ketuanya, ketua umumnya gitu. Dan dia bilang sisa dana loh. Betul. Berarti kan keuntungannya besar banget. Iya. Nah, itulah salah satunya untuk harga tiket yang Harga tiket yang naik. ya salah satunya usahanya buat ini gitu supaya kalau dengan bersih dari finansialnya bagus,
nanti kan timnasnya juga TC-nya bisa lawan tim yang bagus. Betul. Bisa TC di mana gitu di negara yang bagus gitu. Jadi ujung-ujungnya untuk timnas Indonesia juga. Kalian sudah bosan kan dengan kalau misalkan FIFA Matchday kita lawannya sama? Betul. Harus beda lah, Bos. Kepulauan Faru. Iya. Masa kita lawan Kepulauan Faru? Sorry bos, level kita Udah udah gitu, lawannya ranking 50 ke Iya, atas FIFA dong. Matchday ada 2 hari. Iya. Mainnya sama masa mau Kepulauan Faru 2 kali. No man. Come on man. Different teams in FIFA Matchday. Betul. Itulah untuk timnas Indonesia kita dukung. Semangat PSSI dan Pak Erik. Go timnas Indonesia. Selanjutnya ngomongin timnas, kita bahas tentang timnas Jerman yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia lagi. Piala Euro. Eropa. Piala Eropa. Pesta bola Eropa Iya. 2024. Hajatan Tapi bola. isunya justru isu negatif ya. Iya. Jadi ada perselisihan antar pemain yaitu Antonio Rudiger dan juga Nicolas Füllkrug. Niklas apa Niklas Nicolas? Füllkrug. Niklas Jadi ya? itu kan sebenarnya kebawa dari final Liga Champions kayaknya. Iya. Jadi sambil defense Rudiger langsung ucel. 15 bos, 15 bos, pendek 15 ya. bos. Sungguh Füllkrug pendek ya. Ketika latihan dipanas-panasinnya gitu. Ucel nih bos, senggol dong, disenggol beneran. Tapi nggak level lah kalau senggolan di latihan. Iya. Coba Tapi itu senggolan wajar sih Tam. Kalau menurut gua berarti kan mereka latihannya beneran gitu. Latihannya Iya, serius. itu kompetitif. Jadi bukan latihan ecek-ecek. Benar. Gitu. Karena mereka tuan rumah, mereka prestasinya 10 tahun belakang juga Lagi menurun. drop, lagi Iya. menurun. Ini kan salah satu momen penting, turnamen penting yang harus mereka ambil Benar. gitu. Ya berarti latihannya udah serius banget. Wajar kalau ada tensi-tensi di latihan. Ya tapi balik lagi nggak level ribut pas latihan, ribut tuh pas match kayak legendnya Newcastle. Siapa tuh? Ada lupa namanya. Pokoknya dia ributnya pas Jangan match. di match dong. Masa Satu di match tim satu padahal. tim lagi. Tapi juga sering terjadi juga sih. Emang sering terjadi. Namanya- Beda pendapat itu. Iya, dan wajar. tensi pertandingan tinggi pasti banyak yang gampang gampang ke Sulut, Iya. ke Sulawesi Utara. Hebat kesulut iya lagi. But lagi-lagi kita ngomongin soal Euro. Ada yang menarik nih Tam. Soal besaran gaji pelatih Aduh. yang akan memimpin negara-negara di Euro. Ya. Yang tertinggi itu adalah Pintu Selatan, Gareth Southgate, ya kan? Gareth Southgate itu gajinya 5,8 juta euro. Nagelsmann Jerman 4,8 juta euro. Ya. Roberto Martinez Portugal 4 juta. Didier Deschamps 3,8 juta. Ronald Koeman 3 juta. Spalletti 3 juta. Vincenzo Montella Turki 1,8 juta dan Murat Yakin 1,6 juta. Oh, Murat yakin banget. Sisanya di bawah 1,5 juta. Oh. Ini kan Gareth Southgate jadi pelatih dengan gaji tertinggi di Euro. Betul. Emang di bawah Gareth Southgate Inggris sampai semifinal Ya, cuma di nggak Piala juara, Dunia, tetep, sampai final di Euro 2020. tetap nggak juara. Nah, itu dia masalahnya. Itu. Oh, mungkin sesuai dengan namanya ya, Inggris ya. Harus royal. Harus royal, betul. Royal family. Tapi kalau menurut lu ini nggak worth it nggak Gareth Southgate yang kalau diliatin track record melatihnya kan sebenarnya nggak banyak pengalamannya, jam terbangnya juga nggak terlalu banyak ya, cuma di timnas doang gitu. Worth it nggak dihargai 5,8 juta, sedangkan di bawah-bawahnya tuh kayak masih ada Didier Deschamps loh, yang udah bawa juara Piala Dunia, Euro juga pernah juara, Ya. gajinya di bawah Gareth Southgate gitu. Ya kalau dibilang worth it, kalau dari sisi kita harusnya enggak lah ya. Kenapa nggak worth Ya it? kan nggak punya prestasi. Iya. Bukan nggak enggak. punya, belum. Tapi kan sebenarnya tantangannya dia adalah kenapa dibayar mahal? Karena dia harus menghandle banyak pemain bintang. Ya itu. Iya kan, pemain-pemain yang lagi naik daun ini. Nah kalau dilihat dari situ ya, dan kita juga ngelihat catatannya Inggris lah, timnas Inggris tuh selalu jor-joran kalau soal timnas. Ya, Bahkan wax-nya aja disewain tempat penginapan yang jor-joran juga, yang mewah juga, kapal pesiar lah, apalah. Emang dana Inggris ini nggak habis-habis ya. Namanya tapi juga menurut royal. lu sejauh mana perjalanan Inggris di Euro kali ini? Menang nggak menurut lu? Juara apa menang? It's coming home nggak? Juara nggak? Enggak, Enggak. Gila loh, skuadnya Harry Kane. tetap enggak sih. 44 gol 12 assist Kayaknya sama Bayern Munchen. Jude Bellingham top skornya Real Madrid, terus juga pemenang UCL.
Terus juga ada Phil Foden, Player of the Season Premier League. Buat negara sama Ada klub Declan beda. Rice. Lu sensi karena main gue. Iya. Enggak. Maguire nggak jadi main. Tapi kan ada Kobe Mainu, Rising Star di Manchester United musim ini. Karena prediksiku kemarin soal Indonesia Filipina bener, ini dengerin aja. Inggris nggak bakal juara. Juara sih. It's coming home sih Nggak kali ini. juara. It's coming home. Masalahnya atmosfer coming klub sama home. negara itu beda. Pasti pemain lebih akan fight. Ya iya dong justru. Tim yang kecil pun juga semangatnya pasti akan lebih besar. Tapi dari kan ya Inggris. kalau dari kacamata awal sebelum pertandingan kick off dimulai gitu. Tim-tim lawan juga udah ngeri ngelihat Inggris. Enggak. Harry Kane loh. Aku sih enggak ngeliat. Ada Oli Watkins. Aku sih enggak. Oli Watkins itu adalah kunci keberhasilan FPL. Nih. FPL doang. Fantasi Premier League nyayur karena kalau masang Oli Watkins. Iya enggak? Ada Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw. Ya, Luxau back. Kiper back terbaik Pincang. Inggris, Jordan Pickford. Kipernya back terbaik Inggris. Kiper terbaik Inggris, Kipernya back terbaik Inggris tuh Jordan gimana? Pickford. Ya karena kalau jadi kiper gak terbaik. Terbaik kan jadi. Oh iya, dia emang jago nge-sweep dia. Iya. Itu Kalau back tuh ada Eze, pemain Crystal Palace yang lagi naik daun. 4 pemain dari Crystal Palace ya. Betul. Tuh, paling banyak penyumbang pemain aja klub mediocre. Gimana mau juara? Ya tapi kan secara personal mereka lagi on fire bersama klub. Oh. Ya enggak? Ya tetep klub Ada Bukayo Saka, Kyle Walker, Luke Shaw, Declan Rice, John Stones, Guehi, Udah, Apa lagi? enggak juara. Alexander Arnold, Harry Kane, Bellingham, Foden, Trippier, Ramsdale. Siapa lagi? Enggak juara. Konsa. Enggak. Oh, Luis Dang. Enggak. Gallagher. Enggak. Ivan Toney. Enggak, pokoknya bukan Inggris yang juara. Anthony Garden. Anthony Garden, Gordon. Ya Gordon. Kok jadi Anthony Sawah dong jadinya? Watkins, Bowen, Eze, Ezequiel Duasel. Gue pernah bocah. Main Persib ya? Ezequiel Duasel. Iya lagi. Ada Joe Gomez, Enggak. Cole Palmer. Enggak, udah Gila. enggak, Mas. Percayalah. Siapa dong, Sal? Hah? Belanda. Subjektif, kalau itu subjektif ya. Belanda. Gak ada Frankie De Jong. Enggak apa-apa. Tapi Xavi Simons gua rasa Nah, bisa itu. jadi young player of Xavi Simon aja kemarin main The buat turnamen. Filipina juga. Ada nomor 20 kata masih Iya, gue iya. Xavi Simon. Xavi Simons nih. Nah, kita bahas ini aja nih. Top skornya siapa? Terus juga player of the turnamennya siapa? Ya. Terus juga juaranya siapa versi Top skor lu? tetap Harry Kane. Top skor Harry Kane. Tapi Inggrisnya nggak juara. Oke, player of the season. Aduh, player of the turnamennya tournament. siapa ya? Toni Kroos Toni Kroos. bisa jadi. Juaranya. Juaranya kalau subjektif Belanda aku maunya. Oke. Subjektif aja ya. Kalau gua top skornya Harry Kane. Ya. Karena selain dia goal getter, dia eksekutor penalti. Betul. Jadi kemungkinan bisa gol banyak. Semuanya sih dia Gesek eksekusi voucher, semua iya. sih kalau Gesek dia. voucher sih dia nih. Dia Harry Kane benar. Terus kalau untuk young player. Oh, young player Kok belum tiba-tiba tadi. ada yang player? Player of the season gua Player of the tournament gua mungkin Jude Bellingham. Ush, bisa. Jude Bellingham. Young player of the season gua Apa tuh iya. turnamen? Young player of the tournament gua mungkin Xavi Simons sih. Ya. Xavi Simons atau Florian Wirtz. Oh iya benar, Florian Itu bisa. Wirtz. Kalau untuk juaranya gue Jerman. Enggak juga kalau Jerman. Ya terserah gua dong. Oh iya. Gua aja nggak komplain lu bilang Belanda. Gua mau bilang Jerman ya terserah gua. Lu yang belum tadi pemain muda terbaik siapa? Pemain muda terbaiknya. Kobe Mainu. Itu kalau subjektif. Subjektif. Apa ya kalau objektif siapa ya? Florian Wirtz juga sih kayaknya. Wirtz ya. Iya. Ya gue antara dua itu sih, Wirtz atau Xavi Simons sih. Xavi Simons, wah oke lah. Bisa menggendong, nggak menggendong sih, bisa jadi pembeda lah. Aku sih pengen ada yang muncul gitu di Euro ini.
Pasti sih, pasti ada yang muncul sih. Kayak siapa Albania Iya. gitu loh. Turki itu lolos gak sih? Lolos, ada Arda Güler kan? Oh, berarti Arda Güler. Itu subjektif itu. Itu Arda subjektif. Arda Güler adalah pemain muda terbaik di Euro 2024. Iya udah iya. Nah, kalau menurut kalian siapa nih? Setuju nggak sama pilihan-pilihan kita? Betul. Coba tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di episode Score This Week selanjutnya. Gue Fazar Zulfahmi pamit. Muhammad Pratama, bukan bukan Arhan Arhan. juga pamit. Pamit. Bye-bye. Bye-bye. Jerman.